yang dikasih Tuhan, tanpa mengurangi rasa hormat pada kekudusan dan hadirat Allah, saya mohon izin untuk mengambil video khusus untuk khotbah. Shalom saudara-saudara, damai di hati. Tema khotbah pada saat ini ialah usahakanlah dan berdoalah untuk kesejahteraan kota. Tema ini akan kita pikirkan berdasarkan teks firman dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 9 yang sudah kita baca tadi. Dan akan kita pikirkan masih dalam suasana perayaan dan bahkan suasana euforia, suasana sukacita, merayakan HUT proklamasi sekaligus juga HUT bangsa dan negara kita Republik Indonesia yang ke-79. Oleh sebab itu, saya ingin meneriakan terlebih dahulu pekik kemerdekaan, nanti disambut oleh jemaat sekalian supaya lebih enak lagi pekik-pekik kita ini. Bolehkah saya undang kita untuk berdiri? Merdeka! 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 Masih berdiri, saya akan mengatakan, saya Indonesia, saudara Indonesia, kita semua Indonesia, atau kita mengatakan itu sama-sama. 2, 3. Saya Indonesia, saudara Indonesia, kita semua Indonesia. Merdeka! Puji Tuhan, silakan duduk. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur oleh karena Tuhan telah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan pada 79 tahun yang lalu, 17 Agustus tahun 1945. Lalu kita telah menjadi sebuah bangsa yang independen, bangsa yang mandiri, bangsa yang bebas, bangsa yang merdeka. Dan kita telah menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di alam kemerdekaan selama 79 tahun sampai di hari ini. Dalam rentang perjalanan waktu 79 tahun itu, tentu telah banyak situasi dan keadaan yang dialami. Paling tidak, sejarah bangsa dan negara kita terbagi dalam 2 rentang waktu, atau 3 rentang waktu yang disebut Orde Lama, lalu kemudian ada Orde Baru, lalu kemudian ada Orde Reformasi atau masa reformasi. Nah, di dalam rentang waktu 3 zaman ini tentu telah terjadi pasang surut keberadaan hidup berbangsa dan bernegara. Tetapi puji Tuhan, setelah melewati rupa-rupa keadaan pasang surut, termasuk di dalamnya beberapa revolusi, termasuk ada beberapa gerakan separasi. Gerakan separasi artinya gerakan pemisahan, tetapi toh ternyata bangsa dan negara kita tetap dapat mempertahankan kesatuan dan persatuannya, kecuali satu ya. Gerakan separasi di timur-timur itu mengakibatkan timur-timur lepas dari bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang lepas. Ada gerakan separasi di Makassar, ada gerakan separasi di Papua, ada gerakan separasi di Maluku, ada gerakan separasi di Sulawesi Utara yang namanya Permesta dulu. Tetapi puji Tuhan, itu semua menjadi ujian yang mengakibatkan kesatuan dan persatuan bangsa kita ini semakin mantap. Dan tentu di rentang waktu 79 tahun kemerdekaan dan usia bernegara ini telah banyak kemajuan, termasuk dalam hal kemajuan dalam hal tingkat kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat di bangsa dan negara kita Republik Indonesia ini. Nah, firman Tuhan yang hendak kita pikirkan akan kita pikirkan di bawah bingkai tema yang sudah dikatakan tadi, yaitu usahakanlah dan berdoalah untuk kesejahteraan kota. Saudara-saudara, tema ini adalah merupakan bagian dari pesan yang adalah amanat Tuhan
yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yeremia, yang Yeremia sampaikan melalui sebuah atau sepucuk surat kepada orang-orang Yehuda yang berada di pembuangan di Babilonia. Ada beberapa pesan yang terkandung di dalam surat itu untuk umat Yehuda yang hidup dalam pembuangan di Babilonia. Nah, untuk itu pada saat ini kita akan melihat dua hal. Yang pertama, kita akan melihat konteks dari surat Nabi Yeremia itu, dan yang kedua kita akan melihat isi dari surat itu. Yang pertama, konteks dari surat ini. Nah, sebenarnya konteks ini tergambar dengan jelas di Mazmur 137 ayat 1 sampai 4. Coba kita buka. Dan Mazmur 137 ayat 1 sampai 4 ini pernah digubah dalam sebuah lagu yang sebenarnya dikenal sebagai lagu sekuler, bukan lagu rohani, tapi isinya sebenarnya adalah Mazmur 137. Saya tidak hafal lagu itu, tapi kira-kiranya nadanya begini. Coba kita lihat itu. Mazmur 137. Benar saya tidak salah. Ya, betul. Ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama. 2, 3. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis penderitaan mereka di Babel. Apabila kita mengingat Sion, mengingat Yerusalem yang seringkali juga disebut Sion, mengingat sambil merindukan tentunya. Dalam pembuangan di Babel mereka sedih, dalam kerinduan untuk pulang kembali ke Sion, pulang kembali ke Yerusalem. Ayat 2. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Menggantungkan kecapi artinya ya soalnya tidak pakai. Jadi soalnya nak menyanyi dengan sukacita lagi dorang lagi. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Penjajah yaitu Babel menyuruh mereka menyanyi. Tetapi bayangkan mereka menindas orang-orang Yehuda di negeri mereka, lalu mereka suruh orang-orang Yehuda yang mereka tindas itu untuk menyanyi. Artinya itu adalah sebuah penindasan. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Itu hinaan. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Ayat 4 sama-sama kita baca. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Tidak bisa tentunya. Karena dalam kesedihan, betapa beratnya hidup di negeri asing, betapa beratnya hidup sebagai orang buangan di negeri asing. Jadi ini sekilas gambaran dari keadaan umat Yehuda yang menjadi alamat surat Nabi Yeremia itu. Nah, saudara-saudara, kerajaan Yehuda sebenarnya adalah merupakan kerajaan yang kecil. Teritori wilayah kekuasaannya sebenarnya tidak lebih besar dari Manado dan Minahasaraya. Minahasaraya itu adalah Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Tomohon, Minahasa Utara, Minahasa apa lagi? Sudah ya, Selatan, Tenggara, Tomohon, Minahasa Utara, Bitung, itu Minahasaraya. Nah, kerajaan Yehuda ini sebenarnya cuma tidak lebih besar dari itu. Yang mungkin Manado, Tomohon, Bitung, Minahasa Utara, dan Minahasa. Kira-kira seperti itu luasnya. Tidak termasuk lagi Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara. Kecil saja. Nah, kerajaan Yehuda yang kecil ini diapit oleh 4 kerajaan besar pada waktu itu. Di selatan ada kerajaan Mesir. Lalu kemudian di utara ada 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Asyur atau Asiria, lalu kerajaan Babilonia, dan kerajaan Persia. Nah, masa hidup Nabi Yeremia adalah masa hidup di mana Yeremia menyaksikan Yehuda ditindas baik oleh Asyur, tetapi juga kemudian oleh Babilonia.
Pertama-tama Asyur. Asyur ini tampil sebagai kerajaan yang kuat dari antara 4 kerajaan besar tadi, dan kemudian mereka menjadi bagaikan seperti preman, seperti mafia yang mengharuskan negara-negara yang lain itu membayar upeti kepadanya, termasuk Yehuda. Jadi Yehuda harus membayar upeti kepada Asyur. Upeti itu dapat juga dikatakan dengan istilah lain ialah uang jaminan perlindungan, uang perlindungan, bayar upeti. Jadi sama dengan preman-preman jaga bapala tuh, lewat sini mesti bayar, supaya aman. Kalau tidak bayar, boleh lewat sini mati. Jadi kira-kira seperti itu. Maka Asyur ini menindas Israel dan menindas Yehuda, dan Yehuda itu harus membayar setiap tahun upeti yang cukup besar, sehingga mau tidak mau pajak yang dipungut oleh pemerintah Yehuda terhadap rakyatnya menjadi tinggi sekali. Sebab dari pajak itu setengah mau dibayarkan kepada preman ini, yaitu Asyur, dan setengah lagi dipakai untuk kepentingan internal bangsa Yehuda sendiri. Lalu kemudian muncul imperium yang lebih besar lagi dan bahkan yang lebih jahat lagi, yaitu Babilonia. Babilonia ini kemudian dapat mengalahkan Asyur. Maka sekarang upeti dibayarkan kepada Babilonia. Dan bahkan Babilonia menuntut upeti yang lebih tinggi lagi. Maka keadaan Israel menjadi semakin terpuruk dan mereka hidup di tengah-tengah kemiskinan. Nah, Nabi Yeremia yang tampil di tengah-tengah keadaan di mana Yehuda terjepit, tertindas oleh Asyur dan kemudian Babilonia ini, dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan, dan sebagian besar dan nubuatan Yeremia ini adalah merupakan kecaman terhadap Yehuda, sambil menyatakan bahwa penderitaan akibat penindasan Asyur dan penindasan Babilonia itu adalah merupakan suatu bentuk cemeti, cambuk, hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka oleh karena ketidaksetiaan mereka, oleh karena mereka hidup dalam dosa, hidup dalam penyembahan berhala dan berbagai praktek hidup yang amoral. Jadi itu adalah merupakan penghukuman daripada Tuhan dengan maksud agar lewat nubuatan-nubuatan kecaman, peringatan, kritik tersebut, umat Yehuda itu sadar, bertobat kembali kepada Tuhan. Tetapi ternyata tidak. Mereka terus menyembah berhala, hidup dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan Nebukadnezar membawa tentara-tentaranya untuk menginvasi, menyerbu kota Yerusalem dan menghancurkan kota Yerusalem pada tahun 586. Mengapa? Itu dipicu oleh karena kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh raja yang bernama Yoyakin. Yoyakin, nama lainnya disebut juga adalah Yekonya, dan itu muncul dalam pembacaan kita. Yang dimaksud dengan ibu suri adalah mama dari Yoyakin, papa dari Yoyakin adalah Yoyakim. Jadi Yoyakin dan Yoyakim. Yoyakim adalah papa dari Yoyakin. Yoyakim adalah juga raja Yehuda sebelum Yoyakin. Dan istri daripada Yoyakim itu yang disebut ibu suri atau permaisuri. Ya, ibu suri kata lainnya permaisuri. Jadi ada akhiran yang sama ya, suri. Permaisuri dari Yoyakim masih hidup. Yoyakim sudah meninggal. Anak dari Yoyakim yaitu Yoyakin. Mamanya yang permaisuri itu atau ibu suri itu masih ada, disebut dalam teks yang kita baca tadi. Nah, jadi saudara-saudara, Yoyakin ini menempuh kebijakan. Dia sudah tidak tahan lagi dengan upeti, uang perlindungan yang harus dibayarkan dengan sangat berat kepada Babilonia. Lalu dia menempuh kebijakan berkoalisi dengan Mesir yang ada di selatan. Untuk apa? Untuk melawan Babilonia.
Yeremia memperingatkan, jangan. Yang harus mereka lakukan adalah bertobat dan minta perlindungan Tuhan, bukan tetap hidup dalam dosa dan minta perlindungan Mesir. Yeremia menyuruhkan itu, jangan. Bertobat, berseru kepada Tuhan, bukan tetap di dalam dosa, minta perlindungan Mesir. Ini adalah kebijakan luar negeri yang ditempuh oleh Yekonya atau Yoyakim yang dikritik oleh Yeremia. Maka setelah koalisi itu terbentuk, Yehuda menghentikan membayar upeti kepada Babel. Maka Nebukadnezar membawa tentara-tentaranya menyerbu kota Yerusalem, menghancurkan kota Yerusalem, dan membawa 10.000 orang Israel, para pemuka, keluarga raja, para pandai besi, para ahli, dan lain-lain sebagainya, orang-orang pintar, diangkut, ditawan ke Babilonia. Hidup menderita sengsara, kerja paksa, tertindas di Babilonia. Maka Yeremia mengatakan, apa kita so bilang? Jangan. Mengapa terus hidup di dalam dosa? Seharusnya bertobat minta perlindungan Tuhan. Tetapi mengapa justru mengandalkan kekuatan manusia, meminta pertolongan dari Mesir? Apa kita bilang? Nah, saudara-saudara, di dalam konteks inilah Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia. Dan nubuatan firman Tuhan itu ditulis di dalam surat, dikirim melalui utusan-utusan Raja Sedekia. Jadi begitu Yerusalem sudah dihancurkan, 10.000 orang Yehuda sudah dibawa menjadi tawanan di negeri Babel, termasuk Yoyakin atau Yekonya tadi, dan Ibu Suri atau Permaisuri, sudah ditawan ke negeri Babel. Lalu Nebukadnezar mengangkat paman dari Yoyakin yang namanya Sedekia menjadi raja di Yerusalem, raja atas Yehuda. Jadi Sedekia ini bukan diangkat oleh Tuhan, diangkat oleh Nebukadnezar. Padahal pembacaan kita minggu yang lalu melihat bahwa semua pemerintah diangkat dan ditetapkan oleh Tuhan. Ternyata ada pemerintah yang tidak diangkat oleh Tuhan. Pemerintah-pemerintah yang kemunculannya tidak berdasarkan aturan mekanisme hukum yang berlaku di dalam negara itu, maka itu pemerintah yang bukan berasal dari Tuhan, bukan ditetapkan oleh Tuhan. Semua pemerintah yang muncul menjadi penguasa sebagai hasil dari mekanisme hukum undang-undang yang berlaku dalam satu negara, itu pemerintahan yang sah, itu yang diangkat dan ditetapkan oleh Tuhan. Roma 13 ayat 1, pembacaan kita minggu yang lalu. Sedekia bukan diangkat oleh Tuhan, tetapi oleh Raja Babel, Nebukadnezar. Maka Sedekia adalah raja boneka yang diangkat oleh pemerintah kolonial, pemerintah penjajah. Untuk apa? Untuk kepentingan pemerintah kolonial Babilonia. Maka suatu ketika Sedekia mengutus 2 orang untuk membawa upeti kepada Nebukadnezar, raja Babilonia. Upeti itu diadakan kembali, yang sempat terhenti oleh kebijakan luar negeri dari Yoyakim tadi. Nah, ketika Yeremia mendengar 2 orang tadi yang hendak diutus oleh Sedekia membawa upeti kepada Nebukadnezar di Babilonia, maka Yeremia menulis surat, dan surat itu dititipkan melalui 2 orang ini untuk diberikan kepada orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan. Rupanya 2 orang itu berarti memiliki pertemanan, hubungan pertemanan, persahabatan dengan Yeremia, sehingga Yeremia berani titip surat itu kepada mereka, mungkin diam-diam tanpa sepengetahuan dari Sedekia. Nah, saudara-saudara, jadi itu konteks dari surat Yeremia ini. Sekarang mari kita lihat isinya. Jemaat yang dikasih Tuhan, isi surat itu sebenarnya tertulis pada ayat 4 sampai ayat 23.
Tetapi kita hanya membaca sampai ayat 9 tadi. Nah, pesan-pesan yang menjadi isi surat itu ada 7. Ada 7 poin, ada 7 substansi. Yang pertama ialah bahwa Tuhan mengamanatkan agar supaya orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan Babel untuk menjalankan kehidupan yang normal, membangun rumah dan menempatinya, berkebun dan memetik hasilnya, atau dengan kata lain mencari nafkah, menikah dan beranak cucu. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mengamanatkan kepada orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan agar supaya mereka mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Yang ketiga, Tuhan mengamanatkan kepada orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan Babel agar supaya mereka mendoakan kota di mana mereka tinggal. Yang keempat, Tuhan berpesan agar supaya mereka tidak mendengar, tidak mempercayai, dan karena itu tidak diperdayai oleh nabi-nabi palsu yang ada di tengah-tengah mereka. Yang kelima, Tuhan mengamanatkan atau memberitahukan bahwa ada 2 orang nabi palsu yang akan dibinasakan oleh Tuhan di antara mereka yang ada di Babel itu. Yang kelima, Tuhan berpesan. Tadi yang kelima ya. Yang keenam, Tuhan berpesan bahwa orang-orang Yehuda yang masih tinggal di Yerusalem dan di kota-kota Yehuda akan hidup menderita karena mereka tetap hidup dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketujuh, Tuhan berpesan bahwa orang-orang yang dibuang ke Babilonia, mereka akan hidup atau berada selama 70 tahun di dalam pembuangan itu. Nanti di akhir masa 70 tahun itu baru Tuhan akan memulihkan keadaan mereka dan akan membawa mereka kembali pulang ke Yerusalem. Nah, jadi ini 7 substansi atau inti pesan dari surat yang disampaikan Yeremia kepada orang-orang buangan di Babel. Nah, pembacaan kita dari ayat 1 sampai ayat 9 hanya mencakup 4 pesan yang pertama, yaitu sekali lagi mereka harus hidup normal, membangun rumah, bekerja mencari nafkah atau berkebun, lalu kemudian menikah, mendapatkan anak-anak dan cucu-cucu, lalu kemudian mereka harus, yang kedua itu mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota, yang ketiga berdoa untuk kesejahteraan kota, dan yang keempat jangan percaya pada nubuatan-nubuatan dari nabi-nabi palsu. Ini 4 pesan yang tercakup dalam ayat 1 dan sampai 9 yang kita baca tadi. Maka mari kita melihat 4 pesan ini, saudara-saudara. Yang pertama, mereka diamanatkan untuk membangun rumah, untuk bekerja, berkebun, mencari nafkah, untuk menikah dan mendapatkan anak-anak dan cucu-cucu. Supaya apa? Ayat 6 mencatat, agar supaya mereka bertambah-tambah banyak di sana. Nah, saudara-saudara, amanat yang pertama ini artinya Tuhan memerintahkan mereka untuk tetap survive, untuk tetap bertahan hidup. Dan itu berarti berjuang, membangun rumah, bekerja, mencari nafkah, berkebun, dan lain-lain sebagainya, menikah, beranak cucu. Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan menghukum mereka dalam pembuangan, tetapi bukan berarti mereka akan dibinasakan. Karena Tuhan menghendaki mereka untuk tetap ada, bukan hanya untuk tetap ada sebagai pribadi demi pribadi, individu demi individu, tetapi tetap ada sebagai satu komunitas umat pilihan Allah. Maka itu berarti satu, kalau Tuhan mengamanatkan mereka untuk tetap survive, itu berarti
Tuhan tetap memelihara mereka. Dalam pembuangan, dalam penghukuman, Tuhan tetap memelihara mereka agar supaya mereka tetap eksis, agar supaya mereka tetap ada. Tetapi Tuhan pelihara bukan berarti mereka terus bersedih seperti yang digambarkan di Mazmur 137 tadi. Menangis dan menderita tertindas oleh para penjajah. Bukan. Tuhan pelihara berarti mereka berusaha berjuang untuk menjalani kehidupan yang normal dan mencari sedikit kebahagiaan di tengah-tengah konteks penghukuman di dalam pembuangan itu. Karena itu bangun rumah, cari nafkah, beranak cucu, kawin mawin satu dengan yang lain di antara mereka sebagai satu bangsa Yehuda. Berarti Tuhan pelihara. Saudara-saudara, Yohanes Calvin mengatakan bahwa gambaran tentang pembuangan ke Babel, gambaran tentang jauh pada masa sebelumnya, pembuangan keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub yang kemudian disebut Israel ke Mesir, itu adalah gambaran dibuangnya Adam dan Hawa dan semua keturunannya, termasuk kita sekarang, dari Eden ke dunia ini. Dari tempat di mana kebahagiaan sejati itu boleh dinikmati, dibuang ke dalam dunia yang penuh dengan tantangan, penderitaan, di dalam dunia yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa. Dan karena itu menghadirkan pergumulan yang syarat dalam kehidupan kita manusia. Tetapi di tengah-tengah terbuangnya kita ke dunia ini, sambil merindukan dibawa pulang oleh Tuhan ke Yerusalem yang baru, dibawa pulang oleh Tuhan ke Yerusalem yang baru, itu dalam dua bentuk pengertian kata Yohanes Calvin. Yang pertama, Tuhan memanggil kita dalam pengertian meninggal untuk dipindahkan ke dalam tempatnya yang kekal. Yang kedua dalam pengertian sejarah sudah tiba pada titik kulminasi, yaitu pada hari Tuhan di mana Tuhan akan mengangkat semua orang percaya yang sudah meninggal akan dibangkitkan, dan kemudian yang masih hidup akan diangkat bersama-sama semuanya untuk tinggal di dalam Yerusalem yang baru, kota kudus, kota yang kekal, kerajaan Allah yang kekal. Namun sementara kita hidup di tengah-tengah dunia yang menghadirkan rupa-rupa tantangan, cobaan, pergumulan, penderitaan ini, Tuhan mengamanatkan kepada kita seperti amanat yang diberikan kepada umat Yehuda yang ada di Babilonia, agar supaya menjalani kehidupan yang normal, membangun rumah, membangun tempat tinggal, bekerja mencari nafkah, menikah dan mendapatkan anak-anak, cucu-cucu dan seterusnya. Dan justru di dalam perjuangan kita itu, pemeliharaan Allah kita alami. Percayalah bahwa dalam perjuangan kita yang seringkali begitu berat ini, perjuangan untuk boleh mengalami kehidupan yang lebih menyenangkan, meski di tengah-tengah rupa-rupa tantangan dan penderitaan, Allah menghendaki kita untuk mencari sedikit kebahagiaan sebagai cicipan dari kebahagiaan yang sempurna, yang kekal, yang Tuhan sediakan di dalam surga bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya Tuhan menghendaki umat Yehuda itu untuk hidup normal dan tetap ada di sana sebagai satu komunitas umat pilihan Allah. Oleh karena Tuhan punya rencana atas mereka. Tuhan merencanakan agar supaya bangsa Yehuda yang terbuang di Babilonia dapat memberi kesaksian tentang kebesaran dan kuasa Allah yang tiada tara, untuk menunjukkan Allah yang sebenarnya, Allah yang benar, Allah yang otentik itu adalah Allah yang disembah oleh umat Yehuda. Bukan Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa kafir termasuk Babilonia ini.
punya mata tapi tidak dapat melihat, punya tangan tapi tidak dapat terulur, punya kaki tapi tidak dapat berjalan, punya hidung tapi tidak bernafas. Karena apa? Karena patung. Itulah yang disebut sebagai ilah-ilah lain. Itu yang disebut sebagai berhala. Bangsa Israel di Mesir dulu dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan mana Allah yang sebenarnya, Allah yang otentik. Melalui 10 tulah, melalui peristiwa Laut Merah, Raja Mesir Firaun dan semua penduduk Mesir menyaksikan, ternyata dari semua Allah yang mereka tahu, Allah Israel yang paling hebat. Bangsa Yehuda yang di Babilonia juga dipakai oleh Tuhan untuk itu. Kita ingat Tuhan memakai Daniel untuk menerka dan mengartikan mimpi dari Nebukadnezar. Meskipun mimpinya artinya cukup sadis, sebagai bagian dari mimpi Nebukadnezar itu, Daniel dapat menerka. Tuanku Raja bermimpi, ada tulisan yang tertulis di dinding, Mene, Tekel, Ufarsin. Jangan-jangan nama dari Ibu Mena dari sini. Mene, Tekel, Ufarsin. Artinya apa? Tuanku ditimbang oleh Allah dan timbangannya ringan sekali. Maka tuanku akan dilenyapkan oleh Allah. Betul. Besoknya Nebukadnezar tewas. Tetapi sebelumnya Nebukadnezar sempat memaklumatkan pujian terhadap Allah yang disembah oleh Daniel. Rakyat Babilonia menyaksikan betapa luar biasa kuasa dari Allahnya Daniel. Daniel adalah salah satu orang tua. Para orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir di Babilonia yang tidak sanggup menerka dan mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar mengakui kehebatan dari Allah yang disembah oleh Daniel, orang luar itu. Singkat cerita, bangsa Media Persia mengalahkan Babilonia. Lalu di masa pemerintahan Raja Darius, Daniel dihukum, dibuang ke gua singa. Ternyata tidak kenapa-kenapa. Darius bertanya, masih hidupkah engkau Daniel? Apakah Allah yang kau percayai sanggup melindungi engkau? Daniel berkata, Tuanku Raja, umur panjang bagi Tuanku, aku tidak kenapa-kenapa, Allahku telah melindungi aku. Maka Darius memaklumatkan kepada seluruh penduduk Media Persia, termasuk di dalamnya Babilonia, semua rakyat di wilayah kekuasaanku harus menyembah Allah yang disembah oleh Daniel. Berhasil, saudara-saudara. Allah memakai umat Yehuda yang ada di pembuangan untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah ini, mana Allah yang benar, Allah yang sebenarnya, Allah yang otentik. Selain daripada itu, saudara-saudara, Tuhan menghendaki mereka tetap ada di sana, dan karena itu harus berjuang, namun ada pemeliharaan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan akan memakai bangsa Yehuda ini untuk menjadi sarana, menjadi alat menghadirkan Sang Juru Selamat, penyelamat semua umat manusia yang ada di dunia ini, yang namanya Yesus Kristus. Terlahir dari keturunan Daud, terlahir dari bangsa Yehuda ini, saudara-saudara. Itu maksud Tuhan. Maka harus tetap ada, bertambah banyak. Nanti kupelihara. Yang penting berjuang bangun rumah, berjuang cari nafkah, berjuang untuk tetap survive kawin-mawin. Oleh karena mereka akan dipakai Tuhan mewujudkan rencana-rencana Tuhan. Sekarang amanat yang kedua, mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota.
Saudara-saudara, hidup sebagai orang-orang keuangan di negeri asing bukanlah hal yang mudah. Mazmur 137 tadi menggambarkan mereka menangis di tepian sungai Babilonia. Mereka merindukan kota Sion, kota Yerusalem, negeri mereka sendiri, saudara-saudara. Akan tetapi di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan kepedihan itu, Tuhan mengamanatkan mereka untuk mensejahterakan kota di mana mereka dibuang. Saudara, pernahkah kita berada dalam suatu tempat di mana kita ingin sekali meninggalkan tempat itu? Oleh karena itu tempat yang sangat tidak menyenangkan, menandang. Mungkin kita berada di satu tempat kerja, tetapi tempat kerja yang baru kita masuki itu sangat tidak menyenangkan. Rekan-rekan kerja yang ada di sana sangat tidak menyenangkan, bersikap memusuhi, bersikap tidak akrab, dan bahkan banyak yang mau menjatuhkan. Ingin sekali untuk meninggalkan tempat kerja itu, tetapi tidak bisa karena sudah terikat kontrak. Atau pernahkah mungkin saudara berada dalam satu keadaan sebagai menantu yang harus tinggal di rumah mertua, mertua yang sangat tidak akrab, dan bahkan mertua yang sangat kejam. Ingin sekali pulang kembali ke rumah orang tua kandung sendiri. Betapa senangnya berada di rumah orang tua sendiri. Betapa senangnya dimanjakan oleh mama dan papa sendiri. Tetapi sekarang harus tinggal di rumah mertua yang sangat kejam. Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa meninggalkannya. Oleh karena sudah terikat dengan janji pernikahan. Pernahkah mengalami keadaan yang seperti itu? Atau mungkin kita berada di suatu tempat daerah yang lain. Oleh karena harus ikut istri atau ikut suami bekerja di daerah itu. Tetapi kita tinggal di satu kota, di satu tempat, di satu daerah yang sangat tidak menyenangkan. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Dengan budaya-budaya yang berbeda, dengan gangguan-gangguan yang syarat. Hampir setiap malam tidak bisa tidur karena kebiasaan orang-orang, tetangga-tetangga. Hampir setiap malam musik yang sedemikian keras berbunyi, nyanyian-nyanyian yang kencang, sehingga seringkali tidak bisa tidur sampai pagi akibat ribut dan kita terganggu. Ingin kembali ke kampung halaman, merindukan kampung halaman yang begitu damai, yang begitu tentram, yang kebiasaan-kebiasaannya begitu akrab dengan kehidupan kita. Pernah tidak kita mengalami keadaan-keadaan seperti itu? Tetapi kalau kita pernah atau sedang mengalami keadaan seperti itu, yang sedang dialami seperti umat Yehuda yang ada di pembuangan, Tuhan berkata, sabar, bertahan di sana. Bertahan di sana sampai waktunya aku memulihkan, sampai waktunya aku membawa engkau ke tempat kerja yang lain, ke rumahmu sendiri, ke negerimu sendiri. Sabar sampai engkau akan kubawa ke tempat yang sangat menyenangkan. Ini yang dialami oleh Israel. Tetapi sementara itu, di tengah-tengah kesabaran dan ketekunan dalam penderitaan itu, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, karena kesejahteraan kota itu berarti kesejahteraanmu. Maka berusaha mensejahterakan kota itu berarti yang pertama, taat pada pemerintah kota itu. Oleh karena pemerintah adalah alat yang dipakai Tuhan untuk mensejahterakan masyarakat. Taat pada pemerintah, sokong pemerintah supaya proses mensejahterakan masyarakat kota dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, mensejahterakan kota itu berarti turut menjaga stabilitas, keamanan, dan kenyamanan tinggal di dalam kota itu.
Memang rasa-rasanya mau berontak, lebih baik mati daripada ditindas seperti ini. Rasa-rasanya mau angkat senjata untuk berperang, akan tetapi Tuhan katakan, sabar. 70 tahun kalian akan ada di sana. Karena itu berpartisipasilah di dalam pembangunan demi kesejahteraan kota. Sekarang yang ketiga, berdoalah untuk kesejahteraan kota. Mengapa? Manusia mengupayakan kesejahteraan diri, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat. Tetapi berkat-berkat kesejahteraan itu bersumber daripada Tuhan. Karena itu minta daripada Tuhan. Tuhan ingin mensejahterakan setiap orang. Tuhan ingin mensejahterakan setiap keluarga. Tuhan ingin mensejahterakan setiap masyarakat. Akan tetapi Tuhan ingin kita mendoakan kesejahteraan itu. Karena itu saudara-saudara, kalau tadi mengusahakan berarti berupaya supaya keluarga kita sejahtera, maka harus rajin bekerja. Supaya anak-anak kita sejahtera, suruh mereka sekolah, kalau perlu sekolah tinggi-tinggi. Jangan suruh mereka kawin ketika usia masih sedemikian muda. Supaya kita sebagai orang tua bisa menyaksikan anak-anak kita sejahtera. Suruh mereka menuntut ilmu, berjuang di dalam dunia pendidikan. Kalau perlu, raih tingkat pendidikan yang paling tinggi, dijamin pasti sejahtera. Bekerja dengan rajin. Tetapi jangan lupa minta dari Tuhan, sebab Tuhan menyediakan itu melalui segala upaya kita. Tapi kita harus minta dari Tuhan. Di sini kita dapat melihat urgensi akan kepentingan dari doa, saudara-saudara. Maka jangan lupa berdoa. Minta selalu kesejahteraan daripada Tuhan. Jangan lupa juga bekerja. Jangan lupa berusaha. Jangan lupa berjuang. Kuat bekerja, kuat berusaha, kuat berjuang. Semangat untuk menuntut ilmu, tetapi jangan lupa berdoa. Ini prinsip ora et labora, berdoa dan bekerja. Doakan yang kita usahakan dan usahakan yang kita doakan. Doakan yang kita kerjakan dan kerjakan yang kita doakan. Itu ora et labora. Lalu yang keempat, yang terakhir, jangan mempercayai nubuatan-nubuatan palsu dari nabi-nabi palsu yang ada di tengah-tengah. Nabi-nabi palsu itu menubuatkan kepada umat Yahudi di pembuangan, tenang-tenang Jo, cuma 2 tahun orang ada di pembuangan ini. Sebentar lagi Tuhan akan memulihkan kita, bahwa kita kembali pulang ke Yerusalem. Tenang-tenang saja, bertahan saja, nyandak lama. Implikasinya apa? Nyandak perlu bangun rumah, nyandak perlu bekerja, nyandak perlu berkebun, ndak perlu menikah beranak cucu. Menanti-nantikan saja di tepi sungai Babel sambil menangis, sambil bekerja paksa oleh karena penindasan dari penjajah Babilonia. Maka jangan mempercayai itu. 70 tahun kamu akan berada di sana, kata Yeremia. Nabi palsu artinya dia tidak dipanggil, tidak dipilih, tidak diangkat, tidak diutus oleh Tuhan untuk menjadi nabi, tetapi mengangkat diri dan menyebut diri sebagai nabi. Dan karena itu berita-berita yang disampaikan adalah berita-berita yang bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari pikirannya sendiri. Dan umumnya berita nubuatan yang disampaikan oleh para nabi palsu adalah
berita-berita nubuatan-nubuatan yang menyenangkan telinga umat yang mendengarkannya. Mana lebih senang mendengar 70 tahun Moni akan terbuang di sana, atau cuma 2 tahun Pak Moni akan di sana? Pasti yang cuma 2 tahun yang lebih sedap mendengar. 70 tahun lama sekali, itu satu generasi. Maka mereka marah kepada Yeremia. 2 tahun senang, oh begitu, tapi dusta. Motifnya apa? 1, mendapatkan pujian. 2, mendapatkan keuntungan materi, dapat fulus, dapat doi, saudara-saudara. Ini nabi palsu. Makanya hamba-hamba Tuhan itu harus selalu waspada, termasuk diri saya, agar supaya jangan jadi nabi palsu yang memberitakan apa yang ada di pikiran, bukan apa yang dititipkan oleh Tuhan, yang memberitakan hal-hal yang sedap didengar oleh jemaat dengan motivasi mendapatkan keuntungan materi. Hati-hati, karena Tuhan akan membinasakan. Sekarang banyak nabi palsu, saudara-saudara, yang pemberitaan-pemberitaannya begitu menyenangkan di telinga, enak didengar, tetapi dengan motivasi mendapatkan keuntungan materi, mendapatkan fulus. Nabi yang benar akan memberitakan apa yang Tuhan firmankan. Dan dalam konteks zaman sekarang ini itu mengasumsikan seorang nabi yang benar, yang diutus oleh Tuhan dalam menyampaikan berita firman Tuhan, dia harus benar-benar menyampaikan firman yang diberitahukan oleh Tuhan dengan cara bergumul secara pribadi dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau bilang kepada jemaat berdasarkan Yeremia 29 ayat 1 sampai 9. Dan itu juga berarti selain daripada kontemplasi dalam hubungan dengan Tuhan melalui doa, tapi juga melalui pembelajaran, menerapkan prinsip-prinsip hermeneutis atau penafsiran, sambil bertanya kepada Tuhan apa yang dimaksud ayat ini Tuhan. Pelajari apa pendapat-pendapat dari para penafsir, pelajari apa yang Google ada bilang, rumuskan menjadi satu rumusan pemberitaan, sesuaikan dengan situasi dan konteks sekarang, maka itu adalah berita yang daripada Tuhan. Bahkan meskipun berita itu harus mengecam, meskipun berita itu tidak enak didengar, meskipun itu merupakan kritikan terhadap dosa, sampaikan. Meskipun tidak dibayar, sampaikan. Jangan dengan motivasi mendapatkan keuntungan. Itu berarti nabi palsu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi kita sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia yang sedang di tengah-tengah euforia perayaan 79 tahun HUT kemerdekaan, HUT proklamasi, HUT RI, kita dipanggil untuk menjadi umat Allah yang berusaha mensejahterakan kota dan mendoakan kota di mana kita tinggal. Kota di sini bukan berarti hanya kota, tapi juga kabupaten, tapi juga provinsi, tapi juga kita sebagai bangsa dan negara. Mengusahakan kota artinya seperti pembacaan minggu yang lalu, taat pada pemerintah, mendukung pemerintah. Yang kedua, sebagai gereja kita dipanggil untuk memberikan masukan-masukan, inovasi-inovasi tentang pemikiran-pemikiran strategis untuk bagaimana semakin memajukan tingkat kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, jika melihat ada fenomena-fenomena penyimpangan dari hukum dan undang-undang, penyimpangan dari cita-cita berbangsa dan bernegara, penyimpangan dari hukum-hukum dan undang-undang yang berlaku, sampaikan koreksi dan kritik. Tetapi sampaikan itu dengan hormat, karena pemerintah adalah hamba Allah.
Sampaikan itu menurut undang-undang, hukum, peraturan, mekanisme yang berlaku. Jangan menyimpang dari undang-undang, mekanisme, hukum yang berlaku. Karena kalau menyimpang, ingat, Tuhan memberikan wewenang, otoritas kepada pemerintah untuk menghukum. Bahkan memberikan penghukuman yang berat, pembacaan minggu yang lalu, pedang. Oleh sebab itu, boleh saja mengkritik, boleh saja mengoreksi, tapi sampaikan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, berupaya mensejahterakan kota, mensejahterakan masyarakat, berarti berupaya terlibat di dalam sektor-sektor produktif. Itu artinya apa? Itu artinya menjadi orang-orang yang suka berusaha, suka berdagang. Yang bikin ini perekonomian berputar, doi berputar, lebih cepat, lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus, itu adalah perdagangan. Karena itu sebagai masyarakat, belajar berdagang. Agar supaya jangan orang dari luar yang datang berdagang 4 orang, orang jadi tukang beli. Orang dan orang harus berdagang, harus berjual, dan harus juga jadi pembeli satu terhadap yang lain. Agar supaya roda ekonomi berputar dengan cepat dan mengalami perkembangan, sehingga masyarakat di kota kita, kabupaten kita, provinsi kita, bangsa dan negara kita, perekonomiannya mengalami percepatan di dalam pertumbuhan, dan dengan demikian makin menumbuhkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-69 Republik Indonesia, Tuhan memberkati. Ke-79 Republik Indonesia, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mengikuti pembacaan pernyataan pindah golongan dari seseorang yang akan disampaikan oleh BPMC. Kami mengundang saudara Leonis dengan dua orang saksi yang Senator Dewan Republik. Surat pernyataan pada hari ini Minggu tanggal 18 Agustus 2024, saya